kuncinya itu. Karena kalau mereka enggak, mereka akan seperti dinosaurus yang kena asteroid. Yaitu dia akan punah. Karena menurut saya banking will be completely digitized dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Tren ketiga, alternative energy. Jadi perusahaan-perusahaan yang nanti bergerak di energi baru dan terbarukan, ini akan tentunya dengan pengelolaan yang baik, dengan float yang cukup, itu akan jadi satu ladang investasi yang sangat menarik. Setelah itu menurut saya trennya adalah healthcare dan anything relate to your health, kesehatan gitu. Itu ya akan jadi menarik sekali mulai dari promotif preventif sampai rehabilitatif dan kuratif. Jadi pharmaceuticals, biotech, sampai ke hospitals, sampai ke distributors, itu semua pasti akan dapatkan satu tren yang sangat positif, apalagi di tengah pandemi ini. Thank you. Ya, siap Pak Sandi. Pak Sandi, kalau melihat jumlah investor kita ini kan pasar modal kita masih banyak, masih minim sekali ya jumlah investornya, hanya 0,5% dari jumlah penduduk Indonesia ya, dibandingkan dengan katakanlah Malaysia sekitar 2,5 juta penduduknya itu berinvestasi di pasar modalnya. Kemudian jumlah emiten juga di Malaysia itu sekitar 930 emiten ya. Kemudian di Singapura bahkan juga sama, lebih besar daripada Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Sandi sendiri, ke depannya nih untuk bagaimana juga tumbuh tadi dua sisi ya, sisi supply dan demand di pasar modal ini, gimana menurut Pak Sandi? Tahun 2005 saya terpilih jadi Ketua Umum HIPMI, Mas Reza. Saat itu saya ngobrol sama Dirut BI pada saat itu, dulu namanya Jakarta Stock Exchange, BEJ. Pak Eri Firmansyah. Saya tanya, Pak, gimana caranya HIPMI bisa kerjasama sama BI karena bisnis saya berbasis pasar modal. Wow, udah 384 partisipannya, naik terus, keren. Bullish Pak ini juga. Keren. Apa kabar guys? Saya kasihkan ngobrol, belum nyapa nih teman-teman semua nih. Iya. Sido bagus tuh Sido. Kan dia di jamu ya. Promotif preventif tuh kalau jamu. Oke, sektor-sektornya pangan, biomedik, clean energy, and digital. Jadi tadi ngelengkapin ya. Jumlah waktu tahun 2005 itu investornya masih di bawah 500.000 bro. 500, malah waktu itu yang aktif cuma 100.000 kurang gitu loh. Terus jumlah supply-nya juga sedikit gitu, dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang IPO tahun itu biasanya hanya 10 atau 8 gitu. Terus saya komit, saya bilang gini deh Pak Dirut, saya komit dari grup HIPMI 5 yang akan IPO dan kita akan nambah 30.000 investor baru penambahan, dan waktu itu baru lagi digalak-galakannya untuk scriptless, terus masuk ke KC dan lain sebagainya. Jadi KPI juga baru dikembangkan dan kita bantu sosialisasi. Kemarin waktu saya tanda tangan atau saya menyaksikan tanda tangan antara Kamipreneur dengan Bursa Efek Indonesia, sudah 3 juta investor, dan ya yang sudah listed sudah banyak sekali meningkat, dan di tengah pandemi ini mereka malah sisinya sudah meningkat jauh di atas 50, dan sekarang udah ada 3 papan, yaitu papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan utama. Jadi menurut saya bagus banget nih Pak Reza, tinggal terus digiatkan. Tapi saya selalu bilang sama para investor-investor nih, karena ada yang suka lari sama saya nanya, bro, pagi ini kita bagus beli apa ya? Terus dia kasih berapa list gitu. Saya selalu bilang, ini. Ya tapi nggak ada rumorsnya tuh. Ini akan dikerek ke sini. Ini akan digoyang nih, akan digoreng. Saya bilang,
Lu nanya ke gue nggak main nih gitu-gitu, mana gue denger rumors, udah nggak di pasar. Tapi kalau dari segi sektor, gue tahu nih sektor-sektor yang akan bagus nih, dan outlook yang bagus secara general untuk IHSG, untuk Indonesia, tren mengenai exogenous shock, great disruption-nya di mana, sisi interest rate seperti apa, independensi BI, saya bisa ngomong kalau hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini nih bakal dikerek, bakal ini, kok dikerek ya emang? Ya itu kan harus kita jelaskan dan nggak boleh capek. Kita terus terangkan bahwa investing in stock market itu is not a game, it's not judi, bukan kayak ke kasino, tapi ini adalah berinvestasi untuk next 5-10 years. Kalau kita mau trading boleh juga. Tapi ya harus melototin screen lah. Waktu dulu saya kerja di dealing room, saya bisa kayak gitu karena saya bisa day trade, bisa week trade. 1 minggu itu kita bisa clear position kita karena kita ada di depan screen. Tapi saya yakin bahwa Indonesia akan recover. Pak Reza, recovery-nya akan V-shape. Saya bisa kasih tahu sekarang. Karena kan kemarin-kemarin ini ribut resesi. Saya udah duluan 3 bulan yang lalu saya bilang akan resesi. Karena resesi definisinya sangat jelas bahwa 2 kuartal dengan pertumbuhan yang negatif. As simple as that. Nah sekarang kita jangan baperan, saling salah menyalahkan. Kita udah tahu bakar minus nih di kuartal ketiga. Tapi minusnya nggak sejelek kuartal kedua. Berarti what you need to do is to start looking for the sectors yang akan mengalami rebound. Ya, itulah yang saya bilang tadi, pangan, pharmaceuticals, anything that has to do with digital, dan ya fast moving consumer good karena consumption akan meningkat. Dan saya yakin kurvanya itu berbentuk V. Nah harapan saya V-nya ini V yang tegak lurus, bukan V yang berbentuk seperti akar gitu ya. Karena kalau saya takutnya V-nya kayak akar ya. Kalau V-nya kayak simbol akar ini, berarti setelah recovery dia akan flat untuk waktu yang lama. Jangan sampai ke situ. Dan saya rasa Indonesia punya peluang besar untuk pulih. Tinggal kita disiplin. Ini terdengar klise, tapi kesehatan harus didahulukan. 3M itu harus dilakukan. Kita punya angkatan kerja yang produktif. Jangan sampai mereka sakit. Hasil bumi yang melimpah, jangan sampai tidak dikelola dengan baik. Tingkat konsumsi yang tinggi, jangan sampai konsumsinya hanya produk impor. Ciptakanlah produk-produk lokal. Carilah perusahaan-perusahaan yang IPO yang kedepankan produk-produk yang nggak kalah, produk-produk yang berkelas dunia. Itu mimpi saya sih, dan saya rasa bursa efek kita, saham-saham kita akan lebih mature, dan jumlah kita memang jauh dibandingkan negara-negara lain ya. Malah saya ingat waktu di Singapura dulu, saya ingat caranya pemerintah Singapura untuk meningkatkan kepemilikan rakyatnya di pasar modal. Waktu itu Singtel mau go public, dibagi loh tuh sahamnya ke seluruh rakyat Singapura sampai emak-emak kalau mau ke pasar si emak-emak ini berhenti dulu di depan screen untuk melihat saham Singtelnya naik atau turun gitu loh. Ya itu radikal gitu. Jadi misalnya Pak Erik kan bilang Pertamina mau IPO. Hajar aja bagiin ke mungkin terlalu nggak bisa ya kita ya 270 juta kebanyakan juga. Tapi kalau misalnya kita bagikan atau kita beri kesempatan IPO-nya ini ke nasabah bank gitu. Itu akan luar biasa. Atau pemilik HP. Pemilik HP. Pemilik HP kan ada 150 juta tuh. Account-nya udah ada semua tuh. By name, by address. Karena udah tercatat tuh email dan segala macam. Satu saham kasih ke mereka. Langsung tiba-tiba kita punya 150 juta. Guarantee. Kalau 10%-nya aja jadi efektif, 15 juta tuh. Udah 5 kali lipat dari sekarang, Bro Reza. Mungkin ide mantap Pak. Mantap. Yuk Pak Reza, jalanin, jalan. Bisa diusulkan tuh Pak ke Pak Erik, luar Pak. biasa. Saya usulin ya ke Pak Erik ya. Tapi siap.
misalnya dia oke, kalian dukung dong. Dukung Pak. Siap, Pak. Dari kampus didukung Pak. Kasih kesempatan. Jadi begitu sahamnya naik, harganya yang diuntungkan ya rakyat Indonesia juga. Betul. Setuju Pak. Ini juga pada setuju Pak di kolom ini Pak, kolom chat Pak. Mantap, setuju kan? Oh iya nih, materai 10.000 nih, betul diperlakukan. Gini dinaikin materai.